Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di perkuliahan Kewirausahaan 2 di pertemuan ke-11. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-11. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan kita keberkahan, kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan lancar dan sukses. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai perkuliahan ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa agar perjalanan proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan ke-11 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Kita akan membahas mengenai penerapan manajemen sumber daya manusia, manajemen operasi dan produksi pada organisasi bisnis. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Manajemen fungsional, kita lihat di Kewirausahaan 2, membahas tentang manajemen fungsional dalam konteks perencanaan, implementasi perencanaan, dan pengawasan. Selanjutnya kita membahas manajemen sumber daya manusia. Membahas tentang sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia dalam konteks organisasi bisnis. Pengertian A.F. Stoner, manajemen sumber daya manusia adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasuk suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan potensi atau aset dan berfungsi sebagai modal bersifat non-material di dalam suatu organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi. Fungsi manajemen sumber daya manusia, staffing, evaluasi, penghargaan atau penggantian, pelatihan, membangun relasi, menciptakan kondisi aman dan sehat, mendalami masalah, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian. Pelatihan. Pandangan pelatihan menurut Shimamura adalah merupakan suatu proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan atau sikap untuk meningkatkan kinerja karyawan. Tujuan pelatihan karyawan. 1. Memutakhirkan keahlian individual sejalan dengan perubahan yang ada. 2. Mengurangi waktu belajar seorang individu. 3. Membantu memecahkan persoalan operasional. 4. Mengorientasikan setiap individu terhadap organisasi. 5. Memberikan kemampuan yang lebih tinggi dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan tingkat profesionalisme para karyawan. Jenis-jenis pelatihan. Pelatihan keahlian, pelatihan ulang, pelatihan lintas fungsional, pelatihan tim, dan pelatihan kreativitas. Kerangka keputusan manajemen, proses kapasitas. Perancangan dan pengembangan produk, design by imitation, product life cycle, dan kecenderungan dalam pengembangan produk. Design by imitation, umumnya pembaharuan produk perusahaan besar datang bukan dari inovasi tetapi dari imitasi. Desain tiruan ini dilakukan dengan teknik reverse engineering, yaitu dengan cara membeli suatu produk yang akan ditiru, dipisah-pisahkan atau dibongkar untuk melihat cara bekerjanya dan cara pembuatan dan kemudian membuat produknya sendiri. Product life cycle, konsep ini menyatakan bahwa
Hampir semua produk baru yang ditawarkan kepada konsumen akan menjalani siklus kehidupan terdiri dari 4 tahap dalam periode waktu terbatas. Tahapan PLC adalah tahapan pengenalan introduction, tahap pertumbuhan growth, tahap kejenuhan maturity, dan tahap penurunan decline. Kecenderungan dalam pengembangan produk. Banyak perusahaan mengurangi macam produk dan menghentikan produksi pada produk yang hanya menguntungkan secara marginal. Banyak perusahaan menyederhanakan produk melalui perancangan kembali bagian dan komponen dalam pekerjaan yang sama. Proses pengembangan produk. Pengembangan produk baru dan perbaikan produk secara terus-menerus merupakan kunci pertumbuhan dan kelangsungan hidup perusahaan. Dalam konsep persaingan modern, perusahaan harus selalu melakukan inovasi sebab konsumen di pasar selalu mengharapkan adanya produk baru dan produk yang lebih baik dalam hal memenuhi kepuasan. Proses pengembangan produk baru, pencarian gagasan, seleksi produk, desain produk pendahuluan, pengujian dan desain produk akhir. Metode seleksi produk, metode daftar nilai scoring, analisis finansial. Kita lihat di sini. Hambatan pengembangan produk, kurangnya gagasan, ide pengembangan produk baru, kondisi pasar yang semakin bersaing, batasan-batasan semakin bertambah dari masyarakat dan pemerintah, biaya proses pengembangan produk baru yang sangat mahal. Perancangan jasa dapat dilakukan pada perusahaan jasa. Secara umum, proses produksi untuk produk dan jasa tidak ada perbedaan. Hanya desain jasa dalam kegiatannya lebih bersifat kabur daripada desain produk. Faktor keputusan pengembangan jasa, lini pelayanan yang ditawarkan, ketersediaan pelayanan, tingkat pelayanan, garis tunggu, dan kapasitas pelayanan. Desain produk dan jasa. Manajemen harus membuat keputusan yang menyangkut trade-off antara bentuk dan fungsi. Para perancang harus membuat keputusan tentang bahan-bahan yang digunakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor kebutuhan spesifikasi produk atau komponen, biaya-biaya bahan relatif, biaya-biaya pemrosesan relatif. Keputusan desain produk dasar, modular design, diversifikasi, standarisasi, reliabilitas. Dimensi kualitas, kita lihat di sini ada kurvanya, nilai sekumpulan kegunaan sebagaimana terukur oleh harga di mana langganan bersedia membayar. Di sini kita lihat yang tingkat kualitas minimum yang dapat diterima, tingkat kualitas optimal, tingkat kualitas maksimum yang dapat dicapai, dan juga ada kegunaan positif dan biaya untuk membuat produk atau menyediakan jasa. Inilah kita bicara tentang bagaimana manajemen sumber daya manusia, manajemen operasional, dan manajemen yang lainnya. Membahas mengenai manajemen sumber daya manusia, membahas tentang sumber daya manusia dan sumber daya manusia dalam konteks organisasi bisnis. Kalau kita lihat manajemen sumber daya manusia menurut A.F. Stoner adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya. Sumber daya manusia merupakan potensi atau aset dan berfungsi sebagai modal bersifat non-material di dalam suatu organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasinya. Kita lihat fungsi-fungsi MSDM, manajemen sumber daya manusia. Staffing itu adalah langkah yang pertama. Langkah kedua adalah evaluasi, di mana di dalam evaluasi ini dilihat ya, di mana sisi baik
dan sisi buruknya, maka dilakukan evaluasi untuk melihat dan melakukan inovasi-inovasi, perubahan-perubahan menuju kesempurnaan. Penghargaan atau penggantian ini juga fungsi dari manajemen SDM, di mana penghargaan atau reward atau pergantian, dan di sini ada reward and punishment. Yang keempat, pelatihan. Ada training pelatihan untuk memotivasi para pegawai, para karyawan yang demotivasi. Selanjutnya, membangun relasi dengan klien, dengan stakeholder yang ada di luar, dengan masyarakat dan juga dengan pemerintah, agar perjalanan organisasi berjalan dengan lancar dan sukses. Menciptakan kondisi aman dan sehat adalah bagian dari fungsi manajemen SDM, agar organisasi dan orang-orang yang ada di dalamnya terus menjadi orang-orang yang sehat. Mendalami masalah kecenderungan untuk melihat seberapa besar perbaikan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi, pengintegrasian, pemeliharaan gedung-gedung pemeliharaan, mobil operasional atau pemeliharaan seluruh aspek yang ada di dalam organisasi. Pemberhentian itu adalah fungsi-fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Pelatihan, kita lihat di sini, pandangan pelatihan menurut Shimamura adalah merupakan proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan atau sikap untuk meningkatkan kinerja karyawannya. Tujuan pelatihan karyawan: satu, memutakhirkan keahlian individual sejalan dengan perubahan yang ada, perubahan teknologi saat ini. Yang kedua, mengurangi waktu belajar seorang individu. Yang ketiga, membantu memecahkan persoalan operasional. Yang keempat, mengorientasikan setiap individu terhadap organisasi. Yang kelima, memberikan kemampuan yang lebih tinggi dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan job desk yang diamanahkan kepada anggota organisasi atau pegawai, dan meningkatkan tingkat profesionalisme para pegawai atau para karyawan di dalam organisasi, agar tujuan organisasi menjadi berhasil, agar tujuan organisasi bisa dicapai. Tujuan organisasi adalah untuk memperoleh profit, untuk memperoleh laba. Dengan profit dan laba tersebut, organisasi atau perusahaan dapat hidup lebih lama. Dengan laba tersebut, organisasi bisa membiayai seluruh rangkaian kinerja organisasi, seluruh rangkaian kerja-kerja organisasi dari setiap lini, sehingga perusahaan bisa terus tumbuh, bisa berkesinambungan, dan terus hidup lebih lama. Ini adalah meningkatkan tingkat profesionalisme para karyawan, para pegawai, agar terus motivasinya terus tumbuh, agar terus motivasinya terus meningkat, sehingga menjadi karyawan atau pegawai yang membantu dan yang membantu organisasi atau perusahaan. Jenis pelatihan: pelatihan keahlian, pelatihan ulang, pelatihan lintas fungsional, pelatihan tim, dan pelatihan kreativitas. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-11. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat untuk belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.